Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Densus 88 anti teror Polri menembak seorang teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Teroris berinisial SU terafiliasi dengan jaringan Jamaah Islamiyah dan berprofesi sebagai dokter. Detasemen khusus Densus 88 anti teror Polri menembak seorang terduga teroris berinisial SU di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan, terduga teroris berinisial SU tewas ditembak saat penangkapan di Sukoharjo. SU diketahui terlibat dengan kelompok teroris Jaringan Jamaah Islamiyah atau JI. SU merupakan seorang dokter aktif di Lembaga Kemanusiaan Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI. Saat upaya penangkapan, SU melakukan perlawanan secara agresif dengan menabrakkan mobil ke arah petugas. SU juga sempat menabrak kendaraan masyarakat yang melintas. Densus 88 pun langsung melakukan tindakan tegas dan terukur karena situasi dianggap dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat. Yang bersangkutan sebagai nasihat Amir JI dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar Society. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara SU melakukan perlawanan terhadap petugas secara agresif, yaitu dengan menabrakkan mobilnya ke arah petugas yang sedang menghentikan tersangka. SU tewas saat hendak dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Surakarta guna penanganan medis. Sementara itu, 2 anggota Densus terluka dan saat ini kedua anggota Densus 88 tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana kronologi penembakan Dr. SU, tersangka teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah? Apakah langkah petugas menembak mati tersangka sudah tepat dan sesuai prosedur? Dan pemirsa, untuk membahasnya kami terhubung dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat sore. Selamat sore Mbak Afiani, selamat sore Mbak Fitri. Ya, Pak Ramadan, bisa Anda jelaskan secara singkat sebenarnya kronologi penangkapan tersangka teroris di Sukoharjo, dokter berinisial SU yang sempat dikatakan melakukan perlawanan. Seperti apa kejadiannya, Pak? Baik, penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2002 kurang lebih pukul 21.15. Perlu saya sampaikan bahwa sebelum dilakukan penangkapan, status daripada SU adalah tersangka, jadi bukan terduga. Nah, pada saat penangkapan tentu prosedurnya anggota sudah menyampaikan, mengenalkan diri bahwa anggota adalah petugas Densus dan menyampaikan maksud dan tujuan. Namun respon yang disampaikan oleh tersangka melakukan perlawanan secara agresif, langsung mengemudikan kendaraan dengan menabrakkan kendaraan yang dikemudikan ke kendaraan petugas. Kemudian anggota melihat gelagat seperti itu, anggota lompat ke bak mobil yang dikemudikan dan sekali lagi memperingatkan agar berhenti. Namun tersangka membawa kendaraannya laju atau lebih laju dan menyetir secara zigzag, yang mana tujuannya adalah agar anggota tersebut jatuh ya. Nah, disinilah peringatan diabaikan. Ini ya Mbak. Baik, Pak Ramadan, dalam penangkapan yang kemudian Densus memutuskan untuk menembak mati tersangka karena adanya perlawanan, apakah tindakan Densus 88 ini sudah sesuai dengan prosedur, Pak? Nah, dasar inilah ya, karena hal ini dapat menimbulkan korban ya. Yang kita hadapi ini adalah tersangka teroris, tersangka tindak pidana teroris yang mempunyai karakter
kalau tersangka teroris itu berani mengorbankan orang lain, bahkan mengorbankan diri sendiri. Tentu ini menjadi sebuah ancaman ketika tindakan secara agresif tersebut seperti sudah menabrakkan, kemudian mobil petugas sudah ditabrak, kemudian ada mobil masyarakat serta motor, juga rumah. Tentu ini merupakan sesuatu yang bisa membahayakan petugas, juga bisa membahayakan masyarakat. Tentu prosedur kita ya yang dilindungi oleh undang-undang, baik KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tentu berdasarkan Peraturan Kapolri 01 tentang penggunaan kekuatan tentang tindakan kepolisian, maka kita bisa melakukan tindakan tersebut sepanjang tindakan yang dilakukan oleh tersangka itu bisa mengancam keselamatan jiwa, baik jiwa masyarakat maupun petugas. Baik, Pak Ramadan, jika kemudian akhirnya SU ini tewas, bagaimana dengan informasi yang harusnya bisa digali dari SU lebih dalam mengenai jaringan? Karena tadi sempat disampaikan di paket informasi, SU terlibat dengan JI, perannya adalah penasihat Amir JI dan juga aktif dalam lembaga kemanusiaan Hilal Hamar Society Indonesia yang mana juga terkait dengan Al-Qaeda. Tentu dalam menetapkan tersangka terhadap saudara SU, penyidik telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup ya. Baik SU sebagai anggota Jemaah Islamiyah, anggota JI, juga sebagai Amir, penasihat Amir, dan juga sebagai penanggung jawab Hilal Ahmar Society yang merupakan sebuah yayasan yang terafiliasi dengan organisasi teroris JI, di mana yayasan ini sudah dilarang melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2015. Yayasan ini bergerak dalam memfasilitasi, mendanai para pelaku teroris untuk melakukan tindakan teroris di Suriah. Ya. Tentu data-data yang dikumpulkan sebelum melakukan penangkapan sudah cukup, sangat cukup dimiliki oleh Densus 88. Oke. Tapi apakah tersangka ini pernah terlibat langsung Pak dalam aksi ataupun dalam perencanaan aksi teror? Ya Mbak, seperti saya katakan tadi, bukti sudah cukup untuk menetapkan tersangka, di mana bukti-bukti tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan aksi-aksi terorisme. Saya katakan tadi yang bersangkutan merupakan penanggung jawab Yayasan Hilal Ahmar Society, ya, di mana yayasan ini mendanai, memfasilitasi para pelaku teroris ke Suriah. Ini sangat cukup buktinya, Mbak. Iya, Pak Ramadan, terakhir bagaimana jaminan keamanan dan antisipasi apa yang dilakukan pasca penangkapan dan juga tewasnya Dr. SU ini? Tentu Densus 88 bekerja sama dengan aparat kepolisian daerah di lokasi, juga Polres, tentu mengamankan lokasi ya. Dan kita terus bergerak, Densus 88 tidak berhenti sampai di sini, terus mengembangkan, mencegah dan melakukan penegakan hukum dari ancaman terorisme di tanah air. Pak Ramadan, terima kasih untuk waktu dan juga keterangan Anda di Prime Time News sore hari ini.